Oke, selamat datang kembali di my channel, Max Jogja Channel. Interview with Lestari Sastra. Gini guys, ini sosok yang kalau saya pribadi kepengen banget bikin janjian sengaja saya sebelumnya untuk benar-benar bisa menginterview salah satu orang. Kalau di Jogja ini fenomenal banget. Waduh. Di dunia kangen water, makanya saya pengen ngulik-ngulik, bertanya banyak tentang seperti apa sebenarnya. Dan yang paling penting ini nanti semuanya apa adanya semua. Ya, Tari pun juga sudah janji, no bluffing sama sekali. Nggak enak sampaikan. Gini Tar, sebelumnya Tar. Ya. Kesibukan apa sekarang? Sibuk sekarang ngurus anak sama ngerjain bisnis ini dong. Ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Anak berapa sih Tar? Baru satu ya? Baru satu. Gini, sebelumnya yang membuat kalau saya pribadi itu pengen bertanya banyak itu kalau boleh, latar belakangnya gimana sih? Asli mana? Kelahiran mana? Saya kelahiran Sumatera Utara, Pematang Siantar. Orang tua masih stay di sana, jadi saya perantauan di Jogja nih. Saya di Jogja dari 2003 kuliah. 2003 masuk Jogja, kuliah 2003, di Jogja? Iya, masuk Jogja, kuliah di Jogja sampai lulus, sampai akhirnya stay, jadi KTP-nya udah orang Jogja, Mas. Selama ini berarti tinggalnya di Pematang Siantar, di mana? Siantar tadi? Pematang Siantar, iya. Sebelum Perkebunan. Artinya lu dari kecil sampai mau kuliah itu di sana? Di sana. Oh. Pematang Siantar itu kota kecil 4 jam dari Medan. Ya. Tapi sebenarnya saya tinggalnya, orang tua saya itu tinggalnya di perkebunan. Jadi masih 2 jam lagi dari Pematang Siantar, Mas. Oh, desa banget ya? Desa banget. Desa banget. Listrik itu nyala kalau sore doang. Kok nggak ada batak-bataknya? Udah terbelawur. Aslinya kalau ketemu sama teman-teman yang Batak, kumat Bataknya. Padahal Batak ya, bukan Puja Kusuma itu. Puja Kusuma. Oh, Puja Kusuma juga. Jawa Batak. Bapak saya yang Jawa. Oke. Masuk Jogja tahun 2003. Ya, 2003. Kuliah. Sampai merit di Jogja. Sampai ya pernah merit. Merit dan akhirnya berpisah. Akhirnya berpisah. Akhirnya berpisah. Saya menikah itu 2006. Saya berpisah dari mantan suami saya 2008. 2 tahun ya? Hanya 2 tahun. Berpisah pada saat anak saya umur 1 tahun. Lu kuliah selesai di Jogja? Selesai dong. Habis itu? Habis gitu wisuda bulan Mei, November saya nikah. Setelah gempa tuh loh. Gempa Jogja. Oh, aku di Jogja berarti itu. Gempa Jogja 2006 kan? Nah, sempat bekerja kah selesai kuliah? Sempat kerja di salah satu provider terkenal di Jogja, tapi cuma bertahan 2 bulan. Habis itu? Habis itu sempat kerja diajak sama dosen. Dosen sebagai telemarketing. Basic dari Setelah kuliah menikah 2006. Kemudian saya berpisah sama mantan suami 2008. Nah, kemudian sempat bekerja di salah satu provider di Jogja. Terus pernah ikut dosen juga sebagai telemarketing gitu kan. Jadi dosen saya ini buat sebuah workshop saham indeks forex gitu, Mas. Nah, saya yang menghubungi klien gitu loh, untuk biar dia ikut workshop gitu. Nah, itu pada saat itu gaji UMR kan di Jogja 450.000 gaji. Dapat bonus kalau saya mendilkan klien ini nih. Gitu. Bonusnya mungkin kurang lebih 10% lah dari harga biaya workshop gitu kan. Nah, tapi saya mikirnya gini, pada saat itu kan anak udah mulai gede juga kan, proses masuk ke playgroup TK gitu. Tapi saya punya prinsip harus memasukkan ke sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus nggak ada yang murah, ya kan Mas? Jogja lagi. Nah, gaji 450.000, biaya TK anak saya itu 500.000 bulan gitu kan kurang kan otomatis. Nah, dari situ mulai ini kayaknya harus cari sesuatu something yang ini deh, fleksibel waktunya, tapi duitnya banyak. Nah, mencari-cari akhirnya ketemulah bisnis, sempat di asuransi. Tapi nggak lama, cuman setahunan lah. Nah, sempat banyak belajar, dapat ilmu dari situ. Akhirnya ketemulah ditawarin lagi sebagai marketing buku edukasi anak-anak. Nah, di situ lama
belajar di situ lama juga, kemudian dapat ya bertahan hidup dari situ juga, dari penjualan buku itu. Nah itu kurang lebih. Artinya waktu di asuransi mentok ya? Di asuransi mentok, cuman dapat ilmunya aja gitu kan, cocok-cocokan kan. Nah cocoknya setelah saya menjadi jual buku edukasi anak-anak ini gitu. Jual buku edukasi anak-anak saya bertahan kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun. Cuman mikirnya gini, anak semakin gede, kebutuhan semakin meningkat. Nggak usah lah kita berbicara rumah dulu, nggak usah berbicara beli kendaraan atau apa-apa gitu kan. Fokusnya saya kan pada saat itu untuk pendidikan anak. Ini kalau mau masukin ke sekolah yang baik, ke tempat kursus yang bagus, memfasilitasi dia, ini duitnya banyak juga gitu kan. Ini harus berapa produk buku nih yang saya jual pada saat itu gitu. Kan saya sering open stand di mall tuh. Dalam hati sih sempet gini, aduh mau sampai tua di sini kan nggak juga ya, nggak aneh juga gitu loh mas gitu. Ya intinya sedang mencari peluang juga lah pada saat itu, apa ya, bisnis apa ya gitu. Nah ketemulah sama temen yang dulu sempat di asuransi juga, dia nawarkan bisnis energi ini. Gitu. Temen? Ya temen biasa lah, nggak begitu akrab, temen biasa. Lu percaya? Ya saya sih selalu berpikiran positif sama orang gitu kan, yang saya pikir yang dia nawarin apa gitu. Nah lihat sebuah peluang bisnis yang hasilnya wow, ya udah gitu deh, mulai deh jadi deket kan lama-lama gitu. Sebegitu gampangnya percaya? Kan 50 juta loh ini. Ya awalnya sih mungkin nggak masuk ya, nggak berpikiran untuk join lebih dalam lagi, tapi ternyata pada saat itu kan di Jogja mulai ada komunitasnya pelan-pelan tuh. Nah kenal nih dengan orang-orang yang memang sudah menjalankan bisnis ini lebih dulu. Lihat hasilnya, pada saat itu saya ditunjukin mutasi rekening yang per bulan 500 sampai dengan 700 juta sebulan. Terus saya lihat langsung dari mutasi rekening internet banking online. Nah dari situ ya udah percaya lah akhirnya gitu. Artinya kan dari cerita lu barusan kan kondisimu waktu itu kan sulit kan? Sulit banget. Kondisi lagi minus ya, lagi dalam keadaan berhutang, kurang lebih pada saat itu hutang hampir mencapai 100 juta juga lah, karena numpuk hutang yang akumulasi kan. Saya penghasilan nggak menentu gitu kan, cukup hanya untuk biaya hidup, biaya makan, dan biaya sekolah anak bulanan. Tapi untuk hal-hal yang besar kayak bayar kontrakan, kayak bayar uang sekolah tiap tahun gitu kan. Nah itu saya ada teman yang baik yang membantu lah, membantu dia dari kartu kreditnya gitu loh untuk bantu saya, dan saya cicil. Nah itu numpuk terus, akhirnya sampai terakumulasi. Sponsor lu Eva ya? Sponsor apa? Oh dulu enggak, sama Mbak Eva kan baru kenal setelah di bisnis ini. Tapi sponsor di energinya Eva? Enggak. Eva itu direct lu ya? Direct lu. Sponsor lu? Oh iya, Samban. Oke. Sebentar. Gue bisa bayangin sih kondisi lu bekerja tadi di mall-mall yang apa namanya? Ya, open stand di mall. Open stand di mall dengan kondisi lu merantau. Ya. Kondisi single mom dengan satu putra. Tidak ada keluarga satupun di Jogja. Ada juga? Ada. Dengan link komunitas atau teman-teman, sahabat-sahabat, gue bisa bayangkan itu pasti kan limited banget ya. Limited, semua serba terbatas. Yang gue habis pikir tadi lu cerita itu usia baru si Putra baru 1 tahun. Namanya siapa sih Putra? Fafa, panggilannya Fafa. Fafa waktu baru setahun. Cowok. Ya waktu saya berpisah sama suami saya umurnya setahun. Oke. Itu seberapa sulit kehidupan waktu itu? Kalau bicara sulit, yang paling sangat membekas itu ya kalau kita pindah dari dari kos-kosan ke kos-kosan Pasutri ya, kos-kosan Pasutri, pindah, kemudian sampai nggak bisa bayar kos-kosan, sampai harus numpang di rumah temen. Yang membuat pindah karena tidak bisa bayar lagi kan? Karena nggak bisa bayar lagi, sampai harus pindah, numpang di rumah teman selama 4 bulan dan itu waktu udah Fafa setahun? Iya, tahun lebih.
Waktu kecil itu tenteng-tenteng tidak? Tenteng-tenteng. Tenteng-tenteng. Apa namanya ya? Karena teman mungkin iba ya, kasihnya udah tinggal di tempatku aja dulu gitu sambil nanti dapat tempat yang baru. Sampai akhirnya nggak enak ya, diusir secara halus lah, dibilang kamarnya mau dipakai gitu kan. Nah, udah akhirnya pindah lagi ke pavilion. Sampai akhirnya saya kerja bareng dosen itu. Bareng dosen saya kan kerja gitu kan. Nah, akhirnya punya penghasilan dari situ sampai akhirnya bisa ngontrak. Gitu, awalnya di situ dulu. Sampai ketemu dengan, cuman mikirnya kan kalau ikut sama dosen kemarin gaji UMR, terus juga waktu terbatas, jemput antar anak sekolah kan nggak bisa. Nah, berpikiran memang mencari peluang bisnis yang memang income-nya unlimited tapi juga waktu fleksibel. Oke. Pada saat itu pikirannya tapi belum nemu. Gitu, Mas. Sampai akhirnya datanglah seorang yang mengajak bicara tentang Kangen Water. Iya, sampai akhirnya itu. Nah, kalau bicara kesulitan tadi sih yang paling membekas ya. Kalau seorang single mom itu masalah finansial udah hal yang biasa. Kesulitan di masalah finansial. Yang paling sangat membekas yang membuat saya harus benar-benar bisa berhasil. Gitu ya, Mas. Saya pernah menyusui dalam keadaan lapar. Jadi menyusui Fafa anak saya itu karena saya memang nggak punya uang untuk beli makanan. Ibu menyusui itu kan harus makan banyak biar produksi ASINya lancar. Tapi ya saya dalam keadaan lapar dan saya tahan dan saya harus menyusui dalam keadaan lapar. Nah, prosesnya juga yang paling membekas adalah ketika waktu anak saya SD. Anak saya kan di SD di sekolah yang fasilitas ada makan siang sama snack. Nah, itu saya nggak punya uang sama sekali. Dan anak saya tahu gitu. Dia menghibur saya dengan bilang seperti ini, "Mah, nggak apa-apa, nanti aku makan siang di sekolah ambil nasinya yang banyak. Biar nanti kalau malam nggak makan nggak apa-apa." My God. Ya, gitu. Jadi drama queen dengan misalnya sering nebeng teman dengan alasan dompet ketinggalan, biar dibayarin dulu kan. Terus kita juga harus pura-pura main ke rumah temen pas jam makan siang atau pas jam makan malam biar ditawarin sekalian makan. Itu udah hal yang biasa, Mas. Itu udah biasa. Oke. Satu hal sengaja ini Tari kita ajak ketemu, kita pengen interview dengan satu tujuan menunjukkan ke teman-teman khususnya di tim manapun ya, khususnya para kaula muda, putri khususnya, emak-emak, para wanita, para pejuang-pejuang tangguh yang sekarang lagi merantau di luar Indonesia, pahlawan-pahlawan devisa. Di hadapan kita sekarang ini satu sosok yang kita sudah tahu bersama-sama tadi, sudah mendengar seperti apa kesulitannya, tingkat masalahnya seperti apa, kondisi awalnya seperti apa. Sudah, kalau aku sendiri nggak bisa bayangin, seandainya itu aku, mungkin aku nggak bakal join di bisnis ini. Menyusui gitu, Mas. Ini luar biasa. Tapi satu hal, dengan kesulitan seperti itu di awal, fakta yang tadi sekarang Lestari Sastra 6A, satu peringkat yang begitu banyak didam-damkan para pelaku bisnis NAJ. Artinya buat para khususnya emak-emak, ibu-ibu, para wanita-wanita muda, tidak ada alasan untuk tidak berhasil di bisnis Kangen Water. Itu. Yuk kembali tarik. Ya. Oke, sign in ya. Yes. Dengan problematika di awal seperti itu. Iya, problematika. Ceritakan yuk. Dulu memulainya seperti apa sih? Memulai bisnis ini pada saat ditawarin intinya karena memang saya lagi mencari peluang bisnis ya saya ikut aja gitu. Diajak ke pertemuan, iyalah ikut. Oke. Gitu kan. Sebelumnya juga belum pernah ditawarkan bisnis seperti ini gitu kan. Ya udah. Itu tahun berapa sih, Win? Ditawar itu 2015. Awal 2015. Awal 2015 ya. 2015 awal. Dengan kondisi tadi minus ya kan, bahkan ada utang juga. Duit dari mana juga nggak tahu. Tapi yang penting ikut aja. Nah, saya sempat cerita ke keluarga. Basic keluarga saya bukan orang kaya, bahkan sangat sederhana. Ibu saya hanya seorang PNS dan bapak saya pensiunan BUMN. Jadi untuk saving pasti nggak ada. Akhirnya yang ada orang tua bantu doa aja gitu kan. Kayaknya cocok nak kamu di bisnis air, dulu kan bilangnya bisnis air kan. Cocok nak di bisnis air, ya udahlah bapak support lewat doa. Ya saya juga berdoa kalau memang ya Allah, kalau memang bisnis ini jadi pemberi solusi buat saya, permudahkanlah.
hanya itu belief saya pada saat itu mas, karena saya nggak punya. Ini yang paling penting ya. Iya. Restu dari orang tua ya. Restu dari orang tua, kemudian doa orang tua. Doa orang tua, dan saya percaya ridhonya orang tua ya ridhonya Tuhan. Yes. Gitu. Oke. Nah itu prosesnya sebulan setengah untuk punya mesin itu gitu kan, untuk punya mesin itu, sampai akhirnya ada seorang teman yang memang menawarkan, kamu mau bisnis Star, ya udah, pakailah 50 juta ini dulu. Gitu. Teman baik. Teman biasa lah ya, saya cerita saya mau berbisnis kan. Gitu. Dengan perjanjian dulu waktu itu. Dengan perjanjian pada saat itu. Berapa puluh tahun? Perjanjian pada saat itu DP dia bilang kan masih 50 juta ya. DP kamu harus selesaiin 20 juta per bulan, kamu bayar 3 juta ya. Pada saat itu saya sanggupin aja lah. Saya pikir daripada 50 juta saya usahain 20 jutanya. Nah, dari mana 20 jutanya? Yang 10 juta pada saat itu saya langsung kontak sama divisi manajer saya di tempat yang lama, di perusahaan yang lama, saya pinjam 10 juta. Pada saat itu 10 juta, ya udah nego kan, istilahnya nego, boleh lah ya saya DP 10 juta mesin tapi dipasang di rumah. Pada saat itu belum dipasang, akhirnya mesin kepasang itu bulan April menjelang Mei. Januari, April. Dari Februari akhirnya nego kepasang di bulan hampir Mei. Hampir Mei bulan ini kepasang mesinnya. Oke, pasang mesinnya. Ya. Terus what do you do? Oh, ya jual air. Jual air. Ya. Karena kita nggak ngerti ya. Karena nggak ngerti cara jalanin bisnisnya, nggak tahu. Jual air, kulaan botol-botol segala macem. Saya dengan motor Mio saya, anak di depan, 4 bal. Oh iya, aku tahu 4 bal. 4 bal kan, diikat di belakang tuh kalau kena angin mulai ya memang harus melewatin kayak gitu, ya udahlah. Angkut galon juga kan segala macam, sempat bermasalah di punggung juga karena posisi ngangkut galon kan nggak ngerti dulu. Sempat off 2 bulan karena mikirnya, sempat bermasalah di punggung itu kan, karena mikirnya aduh kayaknya bukan bisnis seperti ini yang aku mau cari. Terus sempat berapa jalan berapa lama itu jual air tadi? Jual air itu 3 bulan ya. 3 bulan profit. 3 bulan profit, per bulan itu 8 sampai 10 juta. Wow. Sekarang jualan air by request. By request. Agak sombong ya. Kalau dulu beauty water sebotol aja. Jauhnya di mana diantar. Sekarang nggak boleh gitu. Tetap harus kita layani. Terus sempat off, ya kan? Sempat bingung juga menjalankan bisnis ini, dan akhirnya kayaknya enggak, bukan ini bisnis yang aku cari. Oh iya? Tapi tetap pada saat itu, nah jadi gini, masalah utang dan pressure juga ya. Kerja dalam keadaan tertekan kan nggak enak kan mas. Perjanjiannya kan di awal itu. Lu sudah ninggalin kerjaan lu yang di buku tadi? Belum. Oh masih? Belum, masih tetap di buku, masih tetap open stand mall segala macam. Nah, dan harus sahur utang tadi kan. Gitu. Tapi ternyata dari jual air pun dan dari buku juga gitu ya, itu ketutup nih, kebayar. Kurang lebih 7-8 bulan lunas mesin. 7-8 bulan? 7-8 bulan lunas mesin. Dan masih mengerjakan kerjaan yang lama. Gitu. Off tadi merasa karena sepertinya bukan ini. Tadi merasa kayaknya bukan ini, aku nggak cocok, aku nggak mau fisik terlalu ini. Karena fisik tadi itu. Fisik tadi kan bermasalah. Dalam tanda petik karena ketidaktahuan ya tentang bagaimana sebenarnya bisnis ini ya. Iya, nggak tahu jalanin bisnis ini gimana. Tapi sempat closing juga. Mesin. Sempat closing mesin, jadi karena nawarin customer buku saya gitu kan, dulu kan nawarin, terus daripada beli air terus udahlah beli, ya udah beli ini closing 1. Oke. Sampai akhirnya pelurusan tentang pemahamannya tadi seperti apa? Nah, pemahaman dalam menjalankan bisnis ini. Nah, akhirnya kan saya off. Yeah. Off tuh kurang lebih ya sampai akhir 2015 off tuh. Off kan? Set.
nggak jalanin setengah bisnis tahun ini. Ya, setengah tahun lebih lah. Setengah tahun lebih off. Tapi tetap ikut pertemuan, ya kan? Tapi tetap komunitas ikut ya. tetap komunitas. Tapi ya ogah-ogahan lah. Tetap masih kayaknya enggak deh gitu lah, belum fokus. Nah, mulai klik lagi itu ketika sekolah bisnis kita hadir 2016. Itu bagi saya bagaikan Event apa waktu itu? Event di Jakarta 2 tahun anniversary Enagic Indonesia. Oke. Nah, di situ saya melihat para pelaku bisnis Enagic dari seluruh dunia hadir. Oke. Oh, itu. Kemudian saya merasa ada sekolah bisnis, jadi kita di guiding step by step. Karena saya awalnya nggak tahu jalankan bisnis ini gimana. Nah, gitu ada sekolah bisnis muncul, saya dikasih tahu caranya. Begini loh, step by step cara menjalannya. Udah, mulai start lagi di situ. Langsung jebret 2A, terus naik terus. Oke, sampai akhirnya kalau boleh tahu. Lu mengenal awal bisnis ini, mulai bisnis ini sampai sekarang, kalau kita bicara endingnya 6A ya. Sekarang kan sudah 6A nih. Untuk ending sementara. Pendapat lu tentang bisnis seperti apa sebenarnya? Kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang pernah kamu ikut dengan sebuah perusahaan tadi. Bisnis Enagic menurut saya benar-benar real bisnis yang kita juga tetap harus menginvestasikan uang, waktu, tenaga dan pikiran kita juga. Sama seperti kita menjalankan bisnis pada umumnya, Mas. Gitu. Bedanya adalah hasilnya sangat layak untuk kita perjuangkan. Sangat layak ya? Sangat layak untuk kita perjuangkan. Bedanya di situ. Seberapa layak? 6A tertinggi dapat berapa tadi? Size. Nggak apa-apa kan? Posisi gimana? Nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Tertinggi dapat berapa? Iya. Apanya? Dapatnya berapa 6A tertingginya? 6A tertinggi. Income. Income saya pernah dapat per bulan itu berturut-turut dari progresnya ya. Pertama tuh dari 20 juta, kemudian naik 30 juta, 54 juta. Belum 6A kan ini? Belum 6A. Kemudian 63 juta. Kemudian turunnya 40 juta. Habis itu langsung loncat 120 juta, 140 juta. Lu 6A berapa lama? 6A kalau mulai start fokus ya berarti ya dari 2016 ya hitungannya ya. Setelah ada sekolah bisnis berarti setahun setengah. 6A itu Tari itu artinya, atau siapapun yang menjadi 6A itu artinya memiliki organisasi 101 pemilik mesin dalam timnya. Dalam kurun waktu, kalau Tari hanya 1,5 tahun. Pertengahan 2017. Pertengahan 2017. Ya teman-teman semua, satu hal yang menarik, yang kebanyakan orang bilang nih, 48,5 juta di Kangen Water modalnya, mana bisa jalan? Semahal itu katanya. Tapi faktanya di hadapan kita hanya dalam waktu 1,5 tahun bisa menjadi 6A dengan segala kesulitan yang Tari tadi sudah cerita di awal. Ini yang membuat sebenarnya siapapun tidak ada alasan untuk bisa berhasil di Kangen Water. Benar. Selama kita punya tujuan yang kuat, alasan yang kuat, dijamin pasti bisa. Next Tari, kembali agak lebih teknis boleh nggak detail, walaupun nggak detail banget sih. Dulu gimana? Setelah paradigmanya berubah di awal dari jualan air, kemudian mengatakan wah ini bukan bisnis gue lah, terlalu fisik. Nah sampai akhirnya kan berubah. Itu bagaimana dulu starting awal? Kebetulan saya memang senang belajar, gitu ya, senang belajar. Ikutin aja sekolah bisnis di sini yang udah diarahin. Jadi ternyata semangatnya belajar kita, pengetahuan yang kita dapat itu pengaruh banget sama perkembangan bisnis kita, Mas. Oke. Ternyata itu. Belajar ya? Belajar. Itu belajar penting banget. Akhirnya saya mulai paham, oh ternyata ini bisnis networking gitu ya. Oh ternyata bisnis ini berhubungan dengan manusia. Oke, apa yang harus saya upgrade dari diri saya? Saya mulai perbanyak buku. Ketika ketemu dengan para leader nih, termasuk Omex yang keren banget dulu kan. Saya selalu belajar, saya selalu seneng ngobrol, saya selalu bertanya buku apa yang dibaca, ngapain aja sih gitu kan. Seneng gitu ketemu dengan orang-orang yang memang kapasitasnya jauh di atas saya. Nah dari situ saya belajar, menyerap gitu kan. Oh ternyata mereka belajar ini, oh buku ini yang mereka baca. Oh saya mulai searching di internet, YouTube, belajar tentang hal yang berhubungan dengan networking. Artinya kalau aku garis merah satu hal poin yang pentingnya sebagai orang awam tentang bisnis seperti ini,
Ari punya prinsip, aku harus cepat-cepat menguasai bisnis ini. Betul. Poin pentingnya ya teman-teman semua ya, cepat kuasai informasi tentang bisnis ini. Yes. Oke, next. Apa lagi? Starting Oh, awalnya. Awam kan mengatakan kita kan menjual barang kan. Nah, apa yang dilakukan waktu itu? Menjual barang gitu ya. Jadi ternyata kendalanya pada saat kita belajar itu kan beda pada saat di lapangan, gitu kan. Nah di lapangan justru pada saat di lapangan kita banyak belajar banget. Oke. Nah di lapangan. Nah jadi ikutin aja apa kata upline kita, ya. Bagaimana cara istilahnya, walaupun dibilang awalnya menjual barang, ya memang iya menjual barang. Tapi pada saat itu kan kita bisa, setelah kita misalnya menjual barang nih, kita kan dikasih pilihan apakah barang ini mau dipakai untuk kesehatan atau mau berbisnis. Nah jadi karena saya basicnya bukan pebisnis, kadang kan kita nggak pede untuk menyampaikan ini berbisnis gitu loh mas. Oke. Nah itu perlu skill kan sebenarnya. Yeah. Gitu. Nah jadi tadi yang di awal saya bilang belajarnya kenceng gitu kan, kemudian biar kita ketemu orang di lapangan dengan berbagai macam tipe, kita pede untuk menghadapi. Gimana caranya untuk biar pede? Ya dihadapin aja, nanti lama-lama juga pede gitu. Menjadi 6A kan 1,5 tahun kan? Ya, 1 tahun setengah lebih lah gitu. Ekstra kenceng nggak waktu itu Kerjanya? Prioritas saya karena saya single mom, prioritas saya anak mas. Oke. Anak saya beresin dulu, sekolahnya saya beresin dulu, baru saya kerja. Itu sampai sekitar, kalau hariannya sampai jam berapaan itu urusan anak? Anak sekolah saya edukasi, gitu kan. Jadi sehari itu teman-teman yang kenal saya habisin dulu, sehari kudu pokoknya maksimal itu 3 ya, 2-3 edukasi. Selepas ngurusi Fafa? Selepas ngurusin Fafa. Itu selesai urusan dengan Fafa sekitar jam berapa? Dulu selesai pagi ya, pagi beresin rumah dulu, antar sekolah, jemput sekitar jam 1 pada saat itu. Habis itu les. Les itu kan tempat untuk canvassing juga sebenarnya. Oke. Kenalan sama orang baru segala macam. Nah, jadi saya edukasi itu di antara pagi sampai siang. Malam udah saatnya saya di rumah. Karena kan kita kadang malam kita ada pertemuan kan. Iya. Gitu. Berarti efektif lu malah justru siang ya? Siang, pagi dan siang. Oh, iya. Pagi dan siang karena jam-jamnya emak-emak ngumpul gitu. Malam justru efektif dengan keluarga ya. Malam sama ngurusi Fafa ya. Harus. Oke. Saya nggak mau, ya kita kerja buat anak, ya kan. Tapi anak waktu nggak kopen-kopen kan percuma. Betul. Nah enaknya di bisnis ini tuh gitu, fleksibel. Kita yang nentuin waktunya mas. Oke. Artinya teman-teman yang saat ini punya problem waktu ya, yang mengharuskan mungkin masih berpikir harus sekian lama untuk beraktivitas di bisnis ini, yang masih berpikir mungkin harus jam ini, mungkin harus malam, atau mungkin harus pagi. Ternyata bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Santai kok, kita yang atur waktu kita. Artinya dengan segala kesempatan yang kita miliki untuk menjalankan usaha ini, ya sudah jalankan saja kan, artinya kan? Yes. Iya, mas. Oke. Sampai akhirnya menjadi 6A. Kalau boleh jujur-jujuran nih. Bicara suka dan duka. Dari awal start sampai 6A, itu banyakkan dukanya atau banyak sukanya? Kalau diinget-inget jadinya suka aja ya. Tapi sebenarnya kita harus sadari gitu, melewati proses ini sebenarnya yang namanya proses tuh nggak ada yang enak mas. Siap. Ya kan? Ya. Apa sih yang paling nggak enak waktu itu? Paling nggak enak jelas lah. Di PHD-in. The Voice. The Voice maksudnya? The Voice, teman-teman dekat saya, mereka bilang, udah tahu kamu masih banyak utang, kamu berani-beraninya lagi berutang. Nah ini loh yang aku. Sekarang kamu bisa bayar nggak Tar? Itu teman saya tuh. Hah? Iya. Gitu kan? Kamu sekarang bisa bayar nggak? Gitu. Terus bisnismu mahal banget, ya kan? Bisnis mahal, kamu jual produk kemahalan, apa jalan? Iya. Gitu. Pernah juga istilahnya kita punya tim ya. Awalnya kan kita nggak tahu bisnis ini menjalankan seperti apa, ya harapannya tim juga berkembang, tapi ternyata stuck, nggak berkembang.
bangun lagi, jalan lagi gitu. Iya. Rontok lagi gitu kan, bangun lagi ya seperti itu lah Mas. Artinya pelajaran pentingnya kan apapun kondisi sulit yang kita bakal hadap ke depannya, keep going aja. Itu memang bagian proses dari bisnis ini, dan itu bagian yang paling penting juga di bisnis ini kok. Satu paket kan, yang artinya keberhasilan dengan kegagalan itu kok satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Tar, kalau boleh tahu lagi nih. Sebenarnya nih, kalau boleh jujur-jujuran juga nih, ngapain sih lu jadi usaha ini? Sebenarnya, atau kalau lebih tepatnya untuk apa sih kamu jalankan usaha ini? Iya. Kenapa kamu bisa menjadi sekuat ini, setegar ini, sefenomenal ini? Karena saya menemukan alasan yang kuat Mas. Burning desire saya, impian terbesar saya adalah anak saya. Saya harus memberikan kehidupan yang baik. Saya harus memberikan kehidupan yang berkualitas buat anak saya dan saya pribadi. Kenapa? Ya, menyusui dalam keadaan lapar itu nggak enak, Mas. Nggak punya uang itu nggak enak. Punya utang itu ditagih sana sini itu bikin depresi itu luar biasa. Iya. Jadi ketika saya menemukan bisnis ini, bagi saya bisnis ini adalah solusi buat masalah-masalah saya. Memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan kehidupan yang baik, itu ada harganya. 6A sekarang. Yes. Apa yang sudah didapatkan? Oke. Awalnya menjalankan bisnis ini ya, ekspektasi saya mendapatkan perubahan finansial yang signifikan. Tapi ternyata ketika setelah menjalankan bisnis ini lebih lanjut ya, saya mendapatkan lebih dari itu Mas. Lebih dari di luar dari ekspektasi saya. Apa itu contohnya? Contoh, tadi belum cerita, sempat di 5 tahun pertama ketika saya menjadi single mom, saya sempat depresi kan. Saya sempat depresi, stres, sempat hopeless, bergelutan hati lah ya, bingung. Saya harus mendidik anak saya kemana gitu kan, saya harus namanya juga mengalami bisa trauma, bisa dipahami banget ya. Benar, tapi begitu kita menjalankan bisnis ini, segala kerja keras kita itu sangat dihargai sama sekolah bisnis kita dan energi. Itu mengembalikan 180 derajat percaya diri saya Mas. Saya diapresiasi sama perusahaan. Itu poin penting menurut saya. Saya seperti menemukan power ya. Gila, saya betapa dihargainya saya di bisnis ini. Oke. Kalau masalah finansial, ternyata setelah saya upgrade diri gitu ya, banyak belajar, ngikutin kok. Nah ini poin ini. Ngikutin ternyata. Alhamdulillah, yang dulunya sulit, sekarang dikasih kemudahan. Yang dulunya minus, sekarang sudah netral. Jadi poin penting banget ini teman-teman semua. Konsentrasi ketika kita mengupgrade kemampuan kita, income akan mengikuti. Ini penting banget pemahaman ini. Rencana ke depan Tari, apa? Masih punya target-target ke depan dari bisnis ini? Orang tua masih sehat semua? Alhamdulillah masih sehat. Sebentar, Tari itu berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Abang saya laki-laki semua. Saya paling kecil perempuan sendiri. Semuanya di sana? 2 di Jogja akhirnya. Menikah dengan orang Jogja, yang satu masih di Medan. Tapi kadang kita mudik kan, lebaran kita mudik. Nah ini kan tahun 2019 ya. Ada target ke depan nggak? Yes, target ada. Alhamdulillah orang tua saya juga banyak terbantu. Banyak terbantu dari saya beliin mesin tangan motor dong, gitu loh. Terbantu dari segi kesehatan juga, gitu kan. Nah, banyak hal ya tadi ya, apa yang saya capai tadi belum kelar sih ceritanya. Yuk, apa itu? Selain dari saya bisa mampu memberikan pendidikan yang terbaik buat anak saya, ini anak saya tahun ini SMP.
tujuan saya tadi kan di awal jelas ya, saya harus kasih fasilitas pendidikan yang terbaik. Ya, SMP pun alhamdulillah tercapai juga memasukkan anak saya ke salah satu sekolah swasta terbaik di Jogja. Terbaik di Jogja. Wow. Dan gila-gilaan ya, masuknya itu harga satu mesin SD 501. Oh, SD. SD 501 masuknya per bulannya ya lumayan juga, tapi ya so what gitu loh, ada yang najib juga. Nah, alhamdulillah dikasih kemudahan gitu loh. Jadi bukan karena saya yang hebat sebenarnya, tapi ini ya Enajik adalah salah satu kebaikan Tuhan kan, kebaikan Allah bahwasanya ya ini bisnis yang harus kamu kerjakan dan perjuangkan. Ini salah satu jalan untuk punya kehidupan yang lebih baik. Kita tinggal memantaskan diri aja kok, Mas. Nih poin penting lagi nih, memantaskan diri. Target buat orang tua mungkin ada? Target buat orang tua. Nah, ini kemarin baru aja. Jadi gini, orang tua kan sudah daftar haji dari 2012. Oke, 2012. Antrian kan, antri tuh. Nah, kemarin tahun lalu keluar nama cuma satu bapak saya, tapi dalam keadaan sakit, baru sembuh dari wasir dan ketolong sama punya mesin nih. Jadi metabolismenya jadi lebih lancar, cepet lah sembuhnya intinya gitu. Nah, tahun ini kemungkinan besar namanya keluar ya. Berdoa lah ya, udah daftar dari 2012. Nah, kemarin bapak saya telepon bulan lalu. Ini kayaknya keluar nih nama mau berangkat di tahun ini, gimana? Setelah lebaran kan? Ya, bulan haji kan? Gimana nak? Duitnya masih kurang. Baru seperempat yang ditabungkan nih, baru seperempat yang untuk bayar di daftar haji. Kurangnya berapa? Kurangnya kurang lebih ya 40 jutaan lah berdua kan, 40 jutaan kurangnya. Oh ya udah, nggak apa-apa, bapak sama mama tenang gitu kan. Jangan gitulah, jangan bikin hati orang tua seneng lah. Ini kan kalau kayak gini kan jadi berbunga-bunga. Ada duitnya, tenang pak, pokoknya ada. Buat bapak sama mama apa yang nggak ada? Saya bilang gitu mas. Udah, saya mikir ini kan alhamdulillah saya punya saving mas. Ada saving, diajarin sama banyak leader kita, mentor kita kan harus punya saving dulu kan. Nah ada saving, kebetulan deposito di salah satu bank, ya udahlah saya ambil dan saya lunasin buat biaya haji orang tua. Ini poin yang paling plus besarnya teman-teman. Yang masih punya orang tua, halo, PR terbesar loh ya. Sebelum penyesalan terdalam akan terjadi di kehidupan kita. Saya pikir kebahagiaan kita yang paling sejati, atau mungkin kalau kita mengatakan surga terbesar yang bakal kita dapat itu ketika kita bisa memberikan yang terbaik buat orang tua, mumpung masih ada. Jadi bagi saya, bagi teman-teman nih yang merasa sulit menjalankan bisnis ini, ya di awal memang semuanya sulit teman-teman. Tapi ketika kita terbiasa dengan kesulitan ini, level kita akan naik. Jadi bagi saya pribadi, mending saya menangis menjalankan proses ini dibanding saya harus menangis. Gua merinding. Dibanding saya harus menangis ketika saya tidak bisa membantu orang tua saya dan memberikan kehidupan yang baik buat anak saya. Oke Tari, thank you banget atas waktunya. Dan sekali lagi teman-teman, khususnya buat teman-teman yang saat ini lagi ada di Hong Kong, di Macau, di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, di Filipina, Vietnam, tidak ada alasan kalau kita punya kemauan kuat untuk berhasil di kehidupan kita. Dan satu hal yang pasti, saya pikir saatnya kita sama-sama bebas. Saatnya sama-sama kita merdeka dari kehidupan kita. Saatnya kita bersama-sama bisa membuatkan kebahagiaan yang terbaik buat keluarga kita, buat orang yang kita cintai. Tari, mungkin saya boleh buat teman-teman yang saat ini ada di luar Indonesia, khususnya para ibu-ibu, emak-emak, pejuang-pejuang tangguh. Halo teman-teman semuanya, ya wow keren banget Om Max nih ya. Om Max adalah salah satu leader panutan saya, teman-teman. Justru karena kita perempuan ya, ini adalah kekuatan kita ya. Jadi saya single mom, justru ini adalah kekuatan saya sebenarnya. Ini para ibu-ibu yang udah melahirkan nih, tahu nggak pada saat kita melahirkan, kita itu seperti patah tulang, kurang lebih 40-52 patah tulang. Melahirkan aja kita sanggup, apalagi kalau menjalankan bisnis ini. Masalah kecil sebenarnya. Jadi teman-teman temukan satu alasan yang kuat untuk teman-teman fight bertahan di bisnis ini.
nggak gampang, nggak mudah, tapi sangat layak untuk diperjuangkan. Siap, thank you Tari. Oke.